Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kontribusi ujian kinerja PPG dalam jabatan PAI 41 tahun 2023. Kenalkan, nama saya Sofyan Narion, kelas PAI 17. Saya hari ini tanggal 26 Agustus 2023 akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja. Ini adalah kartu ujian saya dan kartu akta integritas saya, bahwa modul ajar dan video yang saya pakai adalah hasil karya sendiri yang saya ambil dengan tema materi menghindari sifat lihat sama alasan. Demikian perkenalan serta pembukaan saya. Terima kasih kami sampaikan. Banyak terima kasih. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran anak-anak, dipimpin dulu ketua kelas. Silakan Afif. Persiapan, berdoa mulai. Berdoa selesai, memberi salam. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih. Saya mulai untuk mengabsen teman-teman kalian yang hari ini. Ada yang nggak masuk? Kita absen dulu ya. Adelia, Andi, Ilmi, Sweety, kemana anda? Ada acara di desa. Di desa. Masa karnavalnya belum selesai? Belum. Hari ini terakhir. Masih hari ini saya baru sekarang di bumi yang Ciparu. Kemarin di mana? Salah. Saya. Bangsa anak, sebelum kita melanjutkan ke materi pelajaran, saya berharap di kiri kanan kalian kalau ada sampah agar dipungut, karena nanti ketika kita belajar biar merasa enjoy, bersih, dan bisa terlaksana dengan baik pelajaran. Yuk, lihat kiri kanannya. Sudah bersih. Ya, terima kasih anak. Untuk hari ini kita akan belajar materi tentang menghindari berfoya-foya, takabur, dan sum'ah. Anak-anak, kalian hari ini kita buka dulu halaman 94.
Halaman 94 surat Al-Hujurat ayat 10. Ngaji bareng-bareng nanti saya akan menunjuk salah satu dari kalian. Siap ya? Kita mulai tahun a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Terima kasih anak-anak. Pembiasaan ngaji paling tidak kalian terapkan di kehidupan kalian di rumah. Saya harap kalian bisa membiasakan karena nanti manfaatnya kalian sendiri yang akan menerima, kalian bisa menerapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Arif, untuk bisa ngaji kamu lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Saya berharap minimal apa yang dibacakan oleh Afif itu juga menjadi semangat bagi kalian untuk belajar tentang melancarkan bacaan dalam mengaji. Saya akan tanyain dari kalian satu persatu yang silang nanti. Manfaat dari menghindari sikap berfoya-foya, menghindari sifat berfoya-foya. Gimana, Cek? Rajin menabung, bisa. Terima kasih jawabannya. Yang ingin saya sampaikan bahwa tujuan pembelajaran dari menghindari sifat berfoya-foya, riya, kemudian sum'ah dan hasad, minimal nanti kalian bisa menghindari hal yang negatif dari kehidupan kalian, sehingga manfaat dari menghindari sifat berfoya-foya bisa kalian terapkan langsung di kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh ketika kalian berinteraksi sosial minimal di kelas kalian, kita contohkan di kelas kalian. Kenapa sifat berfoya-foya harus kita hindari? Satu hal, karena agar tidak ada kesenjangan di dalam hubungan pertemanan kalian. Contoh kasus, ada banyak hal teman-teman supaya seusia kalian yang gaya hidupnya hedon. Siapa yang tahu gaya hidup hedon? Mewah, Pak. Mewah, Raffi Ahmad bisa jadi. Tapi yang perlu kalian ketahui bahwa gaya hidup hedonis yaitu lebih ke dampaknya negatif. Bagaimana seorang anak itu menghamburkan uangnya orang tua. Padahal seusia kalian ini kan logikanya kan belum bekerja ya. Tapi banyak melakukan seperti pamer kekayaan orang tua, kemudian flexing. Apa flexing itu? pamer harta gitu, Pak. Ya, bahasa sekarang itu ya. Apa flexing? Pak. Ya. So, Apa itu? Apa ini? Taksel. Apa itu? asal kesalahan. Ya, apa itu? GBP. GBP Seusia kalian yang paling tahu hari ini dengan perkembangan zaman teknologi luar biasa, istilah-istilah itu banyak munculan ya. Termasuk industri taksel, flexing, apa-apa dan lainnya itu kalian yang paham. Minimal yang ingin saya sampaikan untuk kalian sendiri yaitu menghindari sifat berfoya-foya, riya, sum'ah, hasad itu
paling tidak kalian bisa hal yang sepele dari hidup ini menghormati orang yang lebih tua. Jangan karena orang tua kalian kaya raya ya. Tetap jadi ngomong lagi kan model Raffi Ahmad sultan ya, bahasa sekarang sultan. Jangan dipamerkan. Yo sak lumrahe sak madya lah bahasa yang Jawa ya. Kalian punya uang banyak, orang tua kalian itu kaya raya, bahasanya sekarang sultan, ya wis tapi perilakumu tetap sederhana. Paham ya? Paham. Minimal agar tidak terjadi kesenjangan di pertemanan kalian pertemanan. Itu salah satu manfaat menghindari sifat berkoyak-koyak, sombong, sum'ah dan hasad. Paham ya anak ya? Terima kasih anak. Sekarang kalian bentuk kelompok 6 kelompok karena nanti metode yang akan kita jalani belajar bersama-sama yaitu tentang tutor sebaya. Kalian tadi sudah melihat video tentang bagaimana menghindari sifat berfoya-foya, pemutaran video, banyak kasus kejadian di luar sana. Anak seusia kalian yang notabene belum bisa mencari gaji, pendapatan, uang sendiri, tetapi hanya dimumpung karena faktor orang tuanya yang kaya raya, akhirnya banyak terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan hartanya orang tua. Paham ya? Melanjutkan ke materi ini, nanti saya akan memutar video tentang bagaimana menghindari sifat berfoya-foya, riya, takabur, dan hasad. Nanti kalian tonton videonya dan itu nanti kalian berikan kesimpulan dari video yang akan kalian lihat bersama-sama. Siap? Siap. Ya, terima kasih. Pak, belikan HP baru dong. HP kamu kan masih bagus, nak. Iya sih pak, tapi aku pingin tipe yang terbaru biar nggak ketinggalan tren. Alah, paling juga modelnya aja yang baru. Udah pakai yang ada aja. Bapak ini nggak asik nggak sayang sama anak. Bukannya gitu, tapi kita nggak boleh menyanyiakan uang untuk hal yang sebenarnya tidak diperlukan. Itu sama halnya boros atau mubazir. Males pokoknya aku nggak mau tahu. Harus beli HP baru. Wih, dapat juga HP baru. Selamat tinggal HP lama. Semoga kamu tenang di alam sana. Cie, HP baru nih bro. Nih baru aja mau unboxing. Hah? Gak usah kaget gitu, kayak lihat hantu aja. Kita kan temenan. Amit-amit gak mau temenan sama kamu. Langit, bisakah kau turunkan petir? Sungguh malang nasibku. Mereka suka mengikuti sifatku, tapi tidak pernah menganggapku. Maksudnya, maaf, jadi curhat. Intinya siapapun yang memiliki sifat boros atau suka kemubadiran, maka otomatis dia jadi temanku. Kok bisa? Ya bisa dong, kan sudah jelas ayatnya. Coba kamu baca surat Al-Isra ayat 27. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi kamu ini setan yang dimaksud itu? Tolong aku. Tenang saja kawan, aku akan setia menemanimu di neraka ini. Tidak, ini semua gara-gara kamu. Kamu yang membuatku tersesat semasa hidup. Namanya juga teman sejati. Berbuat dosa bersama, masuk neraka juga bersama. Tidak, jangan. Astagfirullah, apa yang sudah aku perbuat? Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Oh, jam tangan baru ya bang? Mahal nggak tuh?
Enggak, cuma 1 M lebih dikit. Ini juga terpaksa beli karena kasihan sama penjualnya. Bentar, jam harga 1 M, abang beli cuma karena kasihan sama penjualnya. Yah, aduh. Ups, jatuh. Apalagi tuh bang? Oh, ini cuma nota anak jajan tadi pagi. Nota jajan anak bang? Iya, jajan. Jajan anak sampai 2 M bang. Soalnya pagi-pagi anak nangis, minta dibelikan mainan minimarket. Udah dibelikan tuh mainan, tapi masih nangis karena katanya nggak bisa gerak. Ya udah aku belikan aja minimarket beneran. Jadi abang beli minimarket 2 M cuma buat mainan anak. Yap, betul. Aduh bang, jantungku bang. Aduh. Udah bang, jangan keluarin apa-apa lagi bang. Kepalaku sudah pusing dan jantungku kambuh. Jangan sampai komplikasi kalau dengar kegokilan abang lagi. Oh ya udah, aku buang aja kalau gitu. Loh, kok dibuang? Emang apaan bang? Yakin mau denger? Iya bang, penasaran. Ya udah, itu cuma kunci mobil Ferrari. Udah bosen juga aku. Apa? Kunci mobil Ferrari abang buang karena bosen? Apa yang kamu bawa itu? Ini cuma kapak api buat kasih pelajaran orang yang suka ria dan sum'ah sepertimu. Kalau itu apa? Ini cuma palu hijau pilihan yang saya rawat sepenuh hati seperti anak sendiri. Maaf. Sesungguhnya yang paling aku takutkan dari apa yang aku takutkan menimpa kalian adalah syirkul asghar. Maka para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan syirkul asghar? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-riya. Si Supri ngapain tuh masih nyantai-nyantai aja? Kelihatan bukan ahli surga. Beda dong sama aku, dengar azan langsung OTW masjid. Ya secara aku kan orangnya ahli ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, harusnya nunggu aku yang jadi imam. Secara amal ibadahku jauh lebih banyak dibanding dia. Aku nggak yakin sholatku sah kalau makmum sama dia. Mending aku sholat sendiri aja deh. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Culap, apa dia orangnya? Benar, dia adalah target kita. Hei, dengar ya. Aku ini orang paling baik sekampung ini. Target yang benar aja dong. Ternyata benar culap, dia mengidap penyakit ujub. Penyakit apaan? Aku sehat dan bugar kok. Bahkan sehari bisa ke masjid sampai 7 kali. Maksudnya adalah penyakit hati. Ujub itu seperti engkau merasa memiliki amal yang banyak dan menganggap amal orang lain itu sedikit, sehingga kamu merasa berbangga diri seolah-olah orang lain tidak ada yang sebaik kamu. Lah, emang benar kok kenyataannya? Dari mana benarnya? Memang kamu yang nyatat amal orang sekampung ini? Enggak juga sih, tapi kan sehari-hari kelihatan. Enggak ada yang ibadahnya rajin kayak aku. Dengar, ibadah itu butuh keikhlasan. Kalau kamu banding-bandingkan, bisa gugur nilainya nanti. Gitu ya? Terus bagaimana dong cara membuang penyakit ujub itu? Dengarkan baik-baik ya. Barang siapa yang diuji dengan sifat ujub atau bangga diri, hendaknya ia memikirkan aib atau kekurangan dirinya. Dengan begitu, insya Allah dia tidak akan lagi merasa lebih baik dari orang lain. Ya, tapi masalahnya aku nggak merasa punya aib atau kekurangan. Jadi gimana dong? Oke, jika kamu merasa tidak memiliki kekurangan, maka cara menghapus ujub lainnya adalah dengan mengingat musibah dan siksaannya. 3 perkara yang membinasakan: rasa pelit yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Cukup, mengapa kau menyiksaku? Kemana amalan ibadahku dulu? Mengapa tidak ada yang menolongku? Amal ibadahmu telah hangus bersama rasa bangga dirimu dan prasangka burukmu pada saudara-saudaramu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci, memuji-muji diri kalian sendiri dengan cara ujub dan takabur. Dialah Allah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Mantap. Pak Supri, tolong bantuin. Ada apaan sih Joko panggil-panggil? Ganggu ngopi aja.
Ayo Pak Supri, bantuin, berat nih. Waduh, beli TV baru segede itu, kok bisa ya? Padahal kan aku yang kerja keras dan rajin berdoa. Harusnya kan aku yang mampu beli itu duluan, bukan dia. Ayo, kok malah bengong? Iya, bentar. Pokoknya gimana pun caranya, dia harus gagal memiliki TV itu. Iri, bilang bos. Hah? Kamu siapa? Yaelah, masih nanya. Masa nggak tahu siapa aku? Enggak, emang siapa? Makanya, jangan kepedean Julip. Kita adalah penjaga hatimu. Kenapa Bapak merasa iri padanya? Ya jelas dong, secara aku lebih kerja keras dan banyak doa dibanding dia. Nah, ini nih, yang bikin sifat iri itu dibenci oleh Allah. Emang kenapa? Karena dalam sifat iri itu selalu menganggap dirinya lebih baik dan lebih pantas menerima nikmat Allah daripada orang lain. Apalagi udah iri, masih pakai dengki. Itu lebih parah lagi. Maksudnya, karena sifat dengki itu selalu mengharap agar nikmat orang lain dihilangkan. Dengar tuh, jangan sampai menyesal jika kelak justru pahalamu yang akan dihilangkan. Benarkah? Jagalah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasad merusak kebaikan, sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Ibarat surga sudah ada di depan mata, dan pahalamu akan menjadi pijakannya. Tapi kamu gagal menggapainya hanya karena pijakanmu itu hangus dibakar oleh api iri dengkimu. Jadi gitu ya, sayang juga ya pahala kalau hilang. Makanya, jauhi sifat iri kepada sesama. Tapi kalau iri dalam hal kebaikan bagaimana? Nah, kalau itu bisa jadi boleh, dengan tujuan memotivasi diri agar menjadi orang yang lebih baik. Tidak diperbolehkan iri hati kecuali terhadap dua orang. Orang yang dikaruniai ilmu Al-Quran oleh Allah, lalu ia membacanya malam dan siang hari. Dan orang yang dikaruniai harta oleh Allah, lalu ia menginfakkannya malam dan siang hari. 85678 kita bagi kelompok 4 kelompok, berarti kan ada yang 5 ya. Kalian apa namanya, kursinya kalian putar, ada batapan biar nanti kerja kelompok kalian enak dan bisa kalian bisa diskusi dengan mereka. Jadi bergoyang-goyang, menghindari tempat bergoyang-goyang, riak dan asal. Sudah kalian tentukan bagaimana cara menghindari perilaku sifat bergoyang-goyang, sombong, sama riak dan asal. Ini satu kelompok. Sama dan belakang. Muter kursinya biar nanti Ya Pak. sekarang kalian buka bukunya, kalian ini satu kelompok ya. Kalian edit bareng-bareng per kelompok, nanti satu kelompok maju jelaskan tentang materi bergoyang-goyang, menghindari tempat bergoyang-goyang, riak dan asal. Sudah kalian tentukan bagaimana cara menghindari perilaku sifat bergoyang-goyang
foya-foya, sombong, yang biasa. Itu kalian dari diskusi per kelompok itu sambil saya nilai, karena ada penilaian sikap normatif dan nanti sumatif. Ya, kalian diskusi ini sudah saya masukkan nilai sampai nanti penilaian sumatif ketika nanti tes tulis dan ulangannya. Paham ya? Baik, terima kasih. Sekarang perlu di Ika boleh. Perhatikan, kelompok pertama akan maju. Kalian nanti ada pertanyaan silakan ditanyakan, paham ya? Paham. Nah, kelompok pertama silakan sama maju mewakili kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Andara, saya perwakilan dari kelompok 1. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok saya tentang manfaat menghindari sifat berfoya-foya. Yang diketahui kelompok saya, yang pertama, hidup kita menjadi tidak boros. Yang kedua, kita menghindari sifat iri dan dengki. Dan yang ketiga, kita menghindari perilakunya. Sekian dari saya, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Wes, ada yang pertanyaan itu biar keto apa namanya? Biar keto kalian sih diskusinya ya. Baik, anak-anak, dari presentasi Salwa yang sekarang ada pertanyaan. Ya, Lorenza. Bagaimana dalam menerapkan sifat menurut saya, yang pertama kita tidak boleh memposting atau memberitahu tentang kehidupan kita yang berlebihan. Maksudnya tidak boleh pamer. Lalu yang kedua, yaudah kita jadi diri kita sendiri aja. Kita nggak usah ngikutin gaya hidup orang lain. Nggak usah memaksakan. Terima kasih. Apa yang ditanyakan oleh Lorenza kepada kelompok 1 yang diwakili oleh Salwa itu jawaban yang luar biasa. Minimal kalian dan diri sendiri, walaupun orang tua kalian itu kaya raya, seperti bahasa sekarang itu sultan, paling nggak perlu memamerkan hartanya. Nggak perlu merasakan. Oh, paham ya Nana ya? Baik, anak-anak, terima kasih. Terima kasih anak-anak. Alhamdulillah dari rangkaian kita materi pelajaran hari ini, kita waktunya untuk menyimpulkan dari materi tentang menghindari sifat berfoya-foya, riya, sum'ah dan riya. Sekarang saya mau tanya untuk kesimpulan dari materi kita hari ini, apa kesimpulan dari sifat menghindari sifat berfoya-foya? Menghindari sifat iri dan dengki dan menghindari perilakunya. Ya, salah satu dari manfaat menghindari sifat berfoya-foya yaitu kita bisa tidak iri dengan teman satu dengan yang lainnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa minimal tak kaya-kaya orang tuamu, setinggi-tinggi harta orang tuamu, jangan sampai terlalu memamerkan, terlalu sombong dengan harta kekayaan orang tua kalian. Paham ya? Karena minimal
minimal hidup sederhana meskipun kita kaya raya itu menjadikan manfaat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Paham ya anak ya? Itu tadi kesimpulan yang bisa kita pelajari bersama. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan. Sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, kita berdoa untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Ketua kelas silakan dipimpin untuk kami berdoa materi kita hari ini. Persiapan berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat siang, terima kasih anak. Sebelum saya akhiri, minggu depan kita ulangan tentang materi menghindari sifat bermakoya, kemudian lihat, sum'ah dan ngasar. Kurang lebih soalnya nanti 40 soal abisian. Ya, harap kalian nanti di rumah bisa belajar dengan baik sehingga minggu depan kita bertemu lagi. Kalian bisa mengerjakan soal-soal dengan baik dan saya harap kalian bisa mendapatkan nilai yang bagus. Amin. Akhiri wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.